warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Bapak Ibu sekalian, Allah yang mengikatkan hati-hati kita. Allah tanamkan kepada hati kita sakinah, rasa tenang, rasa cinta, rasa sayang. Bukan karena kita lahir di tempat yang sama, bukan karena kita satu ras, bukan karena kita satu suku atau satu etnis, bukan pula karena ada kepentingan bisnis di dalamnya, tapi karena kita satu akidah. Allah persaudarakan kita dengan iman. Allah berikan dengan iman itu kasih sayang di antara kita. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa ikhlas meminta hanya kepadanya, memohon ampun hanya kepadanya. Dan mudah-mudahan kelak kita semua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak tersisa dari sisi Allah kecuali ridho dan ampunannya bagi kita. Dan mudah-mudahan kita memasuki surganya bersama-sama. Amin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia tiada banding, tiada tanding. Sesungguhnya dialah contoh, panutan, tauladan yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya. Dan sungguh kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan membangkitkan kita dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah, sehingga tangan kita ini bisa menjangkau beliau, memeluk beliau, lalu berbincang-bincang dengan beliau, menyampaikan apapun yang telah kita rasakan saat kita berpegang dengan agama yang beliau sampaikan kepada kita. Lalu kemudian kita bisa berada di barisan belakang beliau, mendapatkan syafaatnya, menuju pada surganya Allah. Dan mudah-mudahan kita memasukinya sekali lagi bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, ikhwani wal akhwati fillah yang dirahmati Allah. Jadi pada hari ini perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas datangnya teman-teman sekalian, hadirnya teman-teman sekalian dalam event Mu'alaf Cinta Islam. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah acara yang diawali sebuah kegalauan, sebuah keinginan, sebuah keprihatinan teman-teman sekalian. Saat saya berjumpa dengan Umi Irena, lalu kemudian Umi itu bilang ke saya dan juga bilang ke Ustadz Fatih Karim. Saya dan Ustadz Fatih Karim itu sudah kayak saudara ya. Beliau ini kan yang menunjukkan kepada saya menjadi wasilah daripada Allah untuk mengenal Islam. Maka kita main ke tempatnya Umi, dan Umi itu bilang sama kita, dia bilang gini, Ananda, kita ini umurnya sudah tua. Jadi Umi itu umurnya sudah tua, walaupun wajahnya Umi kayaknya masih muda gitu ya, tapi ternyata tidak bisa dibohongi, gitu kan ya. Kita ini sudah tua, tapi ternyata Umi bilang bahwa Umi itu meninggalkan PR yang sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Dan apalagi pada zaman-zaman sekarang, saat keimanan orang-orang muslim itu betul-betul diuji, beliau itu sedih. Beliau itu menyampaikan pada kita keprihatinan. Lalu kemudian beliau menyampaikan, kira-kira besok siapa yang meneruskan? Mu'alaf ini siapa yang jaga? Lalu siapa lagi kemudian menyampaikan Islam pada orang-orang yang belum tahu tentang Islam? Lama kita bilang, Umi ini harus buat satu program yang untuk meneruskan kepintaran Umi ini, kecerdasan Umi ini. Nah inilah kemudian programnya, Mu'alaf Cinta Islam. Kenapa teman-teman sekalian? Zaman sekarang kita menghadapi dunia nggak sama seperti zaman lalu. Lah kenapa? 14 tahun yang lalu saya masuk Islam. 2002 saya mengenal Islam pertama kali. Dan ketika saya mengenal Islam pertama kali, Bapak Ibu sekalian, saya tuh nggak pernah kepikir ada orang yang menghalalkan orang non-muslim jadi pemimpin.
Paham ibu-ibu sekalian dan paham bahwa saya kondisi zaman dulu itu loh, nggak kepikir sama sekali. Zaman dulu orang tuh kan masih polos-polos gitu kan ya. Ulama didengerin, mau maksiat itu nggak enak gitu kan ya. Zaman ibu-ibu dan bapak-bapak pacaran itu kan gitu kan ya. Pacaran gandengan tangan gitu kan ya. Tiba-tiba di jalan ketemu teman bapaknya langsung misah gitu kan ya. Tapi zaman sekarang kan tidak begitu. Zaman sekarang adalah zaman di mana kemaksiatan itu jadi tren. Zaman di mana kejahatan itu jadi keren. Zaman di mana orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu merasa bangga gitu loh. Kalian semua suci, aku penuh dosa kan gitu kan ya. Nah kayak gitu-gitu. Kalau ibu-ibu nggak ngerti, itu yang ngerti cuma anak-anak muda. Kalau ibu-ibu kalian semua suci, aku penuh busa gitu kan ya. Dia maksiat tapi dia senang. Dia maksiat tapi dia bangga. Dan dakwah. Coba bayangkan, orang-orang ngajak masuk neraka aja dakwah loh. Dia tuh ngeluarin duit susah payah untuk ngajak orang masuk neraka. Aku memang maksiat, tapi aku jujur. Gitu kan ya? Aku memang kafir, tapi aku jujur. Daripada lu semua, lu kayaknya baik tapi cuma di kamera doang. Gitu kan ya? Maka muncul tren-tren kemaksiatan di Indonesia. Maka muncul perkara-perkara yang kita nggak pernah lihat di masa yang lalu. Ulama bisa jadi dia punya salah, tapi salahnya diumbar kemana-mana, aibnya diberikan kemana-mana, cuma untuk mendukung sebuah angle, cuma untuk mendukung sebuah sudut pandang bahwa kalian semua kelihatan suci doang, tapi kalian banyak dosa. Mendingan aku kafir tapi jujur, kan gitu kan ya? Ini dunia pada zaman sekarang. Kita menghadapi yang belum ada pada sebelumnya. Anak-anak kita terpapar pada kemaksiatan yang di zaman kita belum ada. Di zaman kita ya, bukan di zaman kita, zaman saya ibu-ibu. Itu kelihatan ibu-ibu sepuh ya. Zaman saya nih, zaman saya ibu, nyari video porno itu susah, nyari cerita porno itu susah. Saya masih ingat banget dulu pertama kali saya pacaran, saya bilang sama pacar saya, kita boleh melakukan apa saja, tapi kita nggak boleh ciuman. Lah kenapa? Nanti kamu hamil. Serius. Lah kenapa? Karena film-film zaman dulu begitu. Film-film zaman dulu kan ya, cowok cewek dekat-dekatan, lihat-lihatan, tiba-tiba ciuman. Setelah ciuman hitam. Setelah hitam tiba-tiba hamil. Oh, berarti hamil itu gara-gara ciuman. Nah itu kan ya. Orang zaman dulu begitu. Zaman sekarang anak-anak kita, masya Allah, kita punya data-datanya. Anak SMP dikirimin video-video gay. Dikirimin video-video gay, mereka dari awal sudah dikasih referensi tentang gay supaya di masa depan LGBT ngambil hasil daripada situ. Liberalisme itu disuburkan, dikasih jalan, dikasih tempat. Sementara orang-orang yang baik semuanya dikriminalisasi. Alhamdulillah ada satu kriminal di sini datang, alhamdulillah dikriminalisasi. Nah, ini ada Mas Buniani datang ke sini juga. Ini hasilnya. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau dikuatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan senantiasa dijaga oleh Allah. Beliau orang biasa kok ibu-ibu sekalian. Beliau orang biasa, cuma lahir di zaman yang salah gitu aja. Ya. Karena kenapa? Zamannya soalnya penuh masalah. Gitu kan ya? Tapi ibu-ibu sekalian, kita jangan putus harapan dulu. Memang Umi Irana punya keprihatinan. Saya masuk Islam 2002 melihat sekarang juga punya keprihatinan. Tapi Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya itu tanpa ada harapan. Tapi Allah justru menjanjikan kepada Muslim saat malam-malam yang paling gelap, saat yang paling tidak kelihatan apapun, semuanya seolah-olah kabur, tapi saat itulah yang paling dekat dengan munculnya fajar. Ibarat ibu-ibu kalau zaman sekarang itu adalah zaman lagi mules mau melahirkan, ibu-ibu sekalian. Zamannya mules, pernah melahirkan ibu-ibu sekalian? Pas paling mules, itulah paling dekat dengan kelahiran. Maka apa yang muncul ke depan? Kelahiran apa yang muncul ke depan? Insya Allah kebangkitan Islam. Nah, coba kita lihat presentasi yang sudah saya siapkan. Oke, silakan dibuka teman-teman presentasinya. Presentasi saya judulnya adalah tentang Islam di Indonesia dan di dunia. Nah, coba kita lanjut. Next, Mas, silakan. Ini adalah datanya, Bapak Ibu sekalian. 2050. Ini adalah penelitian terbaru Pew Research. Itu kemudian menyampaikan satu penelitian bahwa pada tahun 2050 diprediksikan bahwa Islam dan Kristen untuk pertama kalinya akan setara pada 2050. Lah kenapa? Mereka menghabiskan waktu 4 tahun mengadakan sebuah penelitian. Mereka tuangkan dalam PDF 245 halaman
dan ini semuanya menyangkut tentang satu penemuan penting, yaitu adalah why Muslim are the world fastest growing religious group. Jadi mereka mengakui bahwa Islam sekarang adalah agama yang paling trending di seluruh dunia. Coba kita lihat lagi, next, coba kita lihat. Ini data-data yang bisa kita lihat. Nah, ini sekarang 2010, kalau kita lihat ini starting point-nya, Christians itu sekitar 2,1 miliar orang dan Muslim itu sekitar 1,6 miliar orang. Lalu kemudian kita bisa lihat garis pertumbuhannya, trennya. Yang Kristen itu cenderung stagnan. Mereka memang naik, tapi kenaikan yang mereka raih itu tidak begitu besar dengan kenaikan populasi penduduk. Sehingga 40 tahun dari sekarang Kristen itu stagnan sama sekali, gak ada perubahan dari segi persentase penduduk dunia. Jadi tetap segitu-segitu aja. Tapi Muslim gak, dari 1,6 diprediksikan menjadi 2,7 dan equal dengan jumlah yang mereka miliki. Yang menarik, yang lain unaffiliated itu cenderung berkurang walaupun trennya naik. Jadi orang-orang yang ateis, orang-orang yang gak beragama, yang gak peduli dengan agamanya berkurang. Malah prediksi orang-orang mengenai bahwa dunia akan semakin sekuler ternyata salah. Dunia akan semakin religius. Islam naik pada tinggi sekali, sedangkan Hindu biasa-biasa saja, Buddha turun, gitu kan ya. Nah, ini adalah data yang kita bisa lihat. Coba kita lihat lagi, next lagi teman-teman sekalian. Nah, ini data yang lebih mudah dilihat. Pada waktu 2010 sampai 2050 itu Christians naik memang dari 2,17 menjadi 2,9. Muslim naik dari 1,6 menjadi 2,76. Yang menarik yang sebelah kanannya. Lihat statistik yang sebelah kanannya. Tuh, orang-orang Kristen itu stagnan. Mereka nggak bergerak sama sekali. Data yang didapatkan ternyata hampir setiap tahun mereka kehilangan 100 juta orang. 100 juta orang itu yang keluar dari agama, belum yang ateis. Tapi mereka mendapatkan balik 50 juta. Jadi masih kurang 50 juta orang, terus berkurang dan terus bergerak. Ketika saya pergi ke Amerika, di situ trendingnya luar biasa. Orang-orang Muslim tuh kerjanya beliin gereja, kerjaannya ngubah gereja jadi masjid. Ketika saya pergi ke Belanda, saya sholat Jumat di gereja dulunya. Ya, di gereja dulu diubah lagi jadi masjid. Itu trending di mana-mana seperti itu. Gereja-gereja nggak ada yang mau datang. Lah kenapa? Trennya sudah ke arah situ. Apalagi bisa kita lihat? Next, baru sekalian. Coba kita lihat. Nah, next lagi. Nah, ini adalah bagaimana ketika kita melihat prediksi pertumbuhan angka-angka di dunia, angka-angka penduduk di dunia. Yang warna biru, semakin biru itu berarti semakin berkurang orangnya. Contoh misalnya kayak Eropa tuh birunya kelem banget gitu kan ya. Itu tahu artinya teman-teman sekalian, Artinya apa? Secara populasi mereka berkurang. Lah kenapa berkurang? Orang Amerika, orang Eropa males nikah. Lah kenapa males nikah? Mereka lebih senang sama anjing, gitu kan ya. Lah kenapa? Karena dog is the human best friend, gitu kan ya. Jadi mereka lebih senang sama anjing, mereka lebih senang untuk sendirian. Kalaupun menikah banyak sekali divorce rate-nya itu di atas 50% di Amerika, Belarusia, Ukraina, apalagi Belarusia, Ukraina dan Rusia itu di atas 70-80% itu adalah divorce rate. Jadi yang sudah nikah pisah. Yang sudah pisah kemudian ya tadi nikahnya sama yang lain, atau misalnya dia nggak mau nikah lalu kemudian nikahnya sama binatang gitu kan ya. Lalu kemudian ketika belum lagi kalau punya anak ternyata anaknya LGBT, ini terjadi. Maka berkurang sekali. Eropa minus. Dan yang paling banyak ternyata Indonesia biasa-biasa saja. Dan yang paling banyak itu pertumbuhan penduduk itu di Afrika. Dan ini berhubungan sangat penting. Kenapa? Next kita lihat lagi. Ternyata yang tumbuh paling banyak itu adalah orang Muslim. Ini data valid. Dan ini kita akan menunjukkan bahwa ternyata Islam itu terlepas bahwa dia sering dibully, terlepas dia sering melihat pesakitan di media, senantiasa disalahkan, tapi ternyata pertumbuhan orang-orang Muslim itu ternyata 73% dalam tahun. Jadi tambah hampir 2 kali lipat. Coba lihat tuh. North Amerika pertumbuhan Islamnya sekitar 187%. Sedangkan pertumbuhan penduduknya cuma 29%. Islam tumbuh lebih besar daripada pertumbuhan penduduk hampir di semua tempat, yang paling banyak di sub-Sahara Afrika. Artinya dengan kata lain, ternyata Islam itu bertumbuh sangat pesat sekali, sangat hebat sekali. Next, kita lihat. Nah, ini datanya lagi. Semakin dibenci, semakin dicinta. Semakin orang bully Islam, semakin mereka mendapatkan hidayah.
Betul kata Allah di dalam Al-Quran, yuridu liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang itu senantiasa pengen menimpakan terhadap Islam dan mereka memadamkan cahaya-cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah tidak berkehendak begitu. Allah sempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Kita ingat di masa Rasul, Allah senantiasa punya cara. Bagaimana Tufail bin Amr ad-Dausi kemudian datang ke Makkah, lalu dia mau tawaf, dipesankan sama orang Quraisy, hati-hati, kamu kan ketua suku, kepala suku. Nanti kalau pas kamu lagi tawaf, ya, kalau kamu ketemu ada orang di dekat Ka'bah lagi baca bacaan aneh, jangan dengerin kata-kata dia. Nanti kalau kamu dengerin kata-kata dia, kamu nanti bisa gila. Kalau kamu nggak gila, kamu pisah sama istrimu. Kalau kamu nggak pisah sama istrimu, bapak ibumu kamu lawan. Hati-hati dengan orang itu. Diprovokasi, kemudian ditakut-takuti, kemudian di segala macam lah. Ternyata Tufail ini lebih kreatif. Oh gini aja, daripada aku dengar kata-kata dia, sumpal dulu kuping pakai kapas. Jadi dua telinga disumpal tuh. Dari segi logika, dari mana dia bisa dapat hidayah? Orang dua telinganya disumpal pakai kapas. Ternyata setelah dia lari tawaf di Ka'bah, pas tahu kan ya, kalau pas misalnya ngitarin Ka'bah 3 putaran pertama itu kan ada lari kecilnya, gitu kan ya. Pas lari kecil, lepas qadarullah, kapasnya lepas, pas di depan Rasulullah lagi baca surat Toha, didengerin, langsung lemes, langsung terduduk berlutut, lalu berkata syahadat ya Rasulullah. Setelah syahadat berguru sebentar sama Rasulullah, pulang kampung. Setelah pulang kampung, balik lagi ke tempat Rasulullah, membawa 800 kepala keluarga. 800 kepala keluarga ngaji sama Rasulullah selama beberapa waktu. Setelah itu mereka balik lagi ke kampungnya di Daus. Lalu kemudian ada satu orang bilang sama Tufail bin Amr ad-Dausi yang tadi lari-lari kapasnya lepas, lalu bilang, Bang Tufail, lalu kira-kira sekarang gitu ya, Bang Tufail, aku minta izin ya nggak pulang kampung, aku mau di sini aja, aku mau belajar sama Rasulullah, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Siapa orang itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah anak buahnya Tufail bin Amr ad-Dausi yang masuk Islamnya caranya unik, memberikan hidayah bagi kita semua sampai dengan sekarang. Abu Hurairah. Allah punya cara. Ternyata kita lihat orang-orang yang paling banyak membenci Islam itu pula yang paling banyak mendapatkan hidayah Islam. Coba lihat tuh, negara-negara yang paling negatif pandangannya terhadap Islam. Yang pertama, Hungaria. Hungaria itu di mana? Hungaria itu temannya Rumania. Itu dua-duanya dari dulu memang sudah nggak bagus kepada Islam. Hungaria punya pahlawan nasional namanya Jonas Hunyadi, temennya Rumania. Rumania punya pahlawan nasional namanya Vlad Dracul yang kemarin kita bahas, Dracula. Nah itu kemudian paling benci terhadap Islam. Italia paling benci terhadap Islam. Setelah itu Polandia, Yunani, Spanyol, Netherlands, Belanda, Sweden, Swedia, Prancis, Jerman. Ternyata apa yang terjadi? Diteliti pula, ternyata tuh lihat tuh, Prancis itu dari sekitar 8% menjadi 10% pada tahun sekitar 2030. Netherlands menjadi 8% pada tahun 2030. Sweden langsung double. Paham nggak saya? Langsung double penduduk muslimnya. Dari sekitar berapa itu? Dari sekitar 6% langsung jadi sekitar hampir 10%. Double. Belanda double semua. Lah kenapa? Karena Allah punya cara. Allah punya cara untuk bagaimana memperkenalkan Islam. Next, teman-teman sekalian, kita lihat. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Tadi kalau di dunia kan keren banget gitu kan ya. Pada double, pada keren, Eropa sebentar lagi akan diislamisasi oleh orang-orang Islam. Di Indonesia gimana? Indonesia agak sedikit anomali. Indonesia ada sedikit berbeda. Lah kenapa? Kita nggak ngerti. Memang inilah ujiannya. Di perang Badar kita menang pada jumlah kita sedikit. Karena semua paham, semua tahu kita nggak mungkin menang kalau bukan karena Allah. Di perang Uhud kita juga menang awalnya, tapi kalah karena semuanya membantah. Ada beberapa orang, 40 bukan semua, 40 orang membantah perintah Rasulullah. Di antara 700-an orang, 42 yang membantah, kalah. Di perang-perang berikutnya kita dimenangkan walaupun jumlahnya sedikit. Tapi ketika di perang Hunain kita dikalahkan di awal. Mengapa? Karena mereka sudah merasa jumlahnya banyak. Penyakit orang jumlahnya banyak itu mulai muncul yang namanya kesombongan, takabur. Muncul nggak kira-kira di tempat kita? Muncul nggak di tempat kita?
Di tempat kita muncul sindrom-sindrom yang hampir sama kayak itu. Apa yang hampir sama? Ingat dulu kenapa syaitan diusir dari surga? Maaf, iblis diusir dari surga. Kenapa dia diusir? Sombong. Apa kesombongannya iblis? Sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka iblis berkata, kenapa aku sujud? Aku ini kan paling tauhid. Karena aku paling tauhid, aku gak mau sujud selain pada Allah. Selain itu ya Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dari tanah, aku dari api. Kenapa aku sujud sama dia? Sombong, batal hak. Dia menolak kebenaran, direct order yang datang langsung daripada Allah. Wal ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Maka jatuh dia dalam kesombongan. Itu zaman dulu. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Zaman sekarang iblis saja kalah. Serius, kenapa? Iblis itu bosan loh untuk menggoda orang Indonesia itu loh. Kenapa? Karena orang Indonesia lebih pintar. Zaman dulu iblis cuma mengeluarkan ana khairu minhu. Zaman sekarang beda. Zaman sekarang nahnu khairu minhum. Sombong berjamaah, paham ya? Jadi kalau dulu aku lebih baik daripada dia, zaman sekarang kami lebih baik daripada mereka. Itu zaman sekarang. Lah kenapa? Coba lihat bagaimana dimunculkan di Indonesia. Masya Allah, karena merasa kita sudah besar, merasa kita sudah hebat, merasa Islam kita paling banyak, lantas kita berani terucap dari mulut kita, alhamdulillah tinggal di Indonesia, negara yang damai, negara yang tidak ada fitnah. Lihat itu Suriah, pembunuhan di mana-mana. Lihat itu Suriah, perang di mana-mana. Itulah tandanya Islam kita lebih baik dari Islamnya Arab. Itu bentuk kesombongan atau tidak? Hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan mereka di sana itu dikasih perang. Jangan-jangan mereka di sana itu ada medan jihad, tapi surga lebih dekat kepada mereka daripada kita. Dan kita dikasih enak, kita dikasih mudah, kita dikasih damai. Tapi jangan-jangan akidah kita sudah terbeli hari demi hari. Kita nggak berani lagi mengatakan yang kafir itu kafir. Kita nggak berani lagi mengatakan bahwa Allah itu punya aturan. Kita sibuk untuk mengatakan sesuatu yang lain. Ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat negara. Betul begitu? Kesombongan mulai muncul. Bagaimana di Indonesia? Next mas. Ternyata ada fakta-fakta yang lebih mengerikan di Indonesia. Next lagi mas. Nah, ini menurut Pak Din Samsudin. Pak Din Samsudin pada tahun 2014 beliau menyampaikan hasil penelitian beliau. Nih, angka pertumbuhan tahunan umat Islam setiap tahunnya hanya naik 1,2%. Sementara orang-orang Kristen naik 2 kali lipat, yakni 2,4% per tahun. Dan ternyata mengutip data penulis, pertumbuhan terbesar di Kepulauan Riau itu 8% naiknya. Saya datang ke sana dan memang betul ulama-ulama di sana itu sangat prihatin sekali. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama kita tuh punya izah. Apa izahnya ulama-ulama kita? Tanah itu adalah negara. Maka ketika mereka membela tanah air, itu mereka membela negara. Karena kenapa? Mereka bilang ini, kalau tanah kita hilang, akidah kita hilang. Karena penjajah itu nyerangnya 3G, gold, gospel, glory. Mereka mau dapat duit, mereka mau dapat tanah, mereka mau dapat kekuasaan. Maka kalau satu hilang semua. Maka ulama-ulama bilang, jangan jual tanah pada orang non-muslim. Lah kenapa? Karena mereka bakal merusak akidah kita. Ini yang terjadi ternyata. Kepri 8%, Sumbar 7%, Jawa Barat 7%, Jogja 7%. Apalagi bisa kita lihat? Next teman-teman sekalian. Nih, ini berasal data Pew Research. Lihat yang paling kanan, Indonesia itu sekarang 87,2%, nanti akan turun menjadi 62,4%. Artinya, jadi gini ceritanya. Kalau sekarang jumlah penduduk Indonesia 250 juta, besok 50 tahun lagi diprediksi sekitar 300-an sekian juta. Kalau umat muslim cuma tumbuh segitu, yang berapa juta milik siapa? Bisa dipahami ibu sekalian. Oke, kalau gitu kita next lagi. Karena waktu saya sudah hampir habis. Gue coba next lagi, silakan. Nah, akhirnya Islam tidak lagi paling banyak di Indonesia. Indonesia akan turun menjadi nomor 3, diprediksi India nomor 1 dan Pakistan nomor 2. Yang paling banyak Islamnya. Next lagi, Bapak Ibu sekalian. Tapi tenang, Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, Al-Maidah 54. Spirit Al-Maidah 51 kemarin itu adalah spirit yang menyadarkan pada kita semua Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah ingkar janji. Maka ini adalah janji Allah bagi kita semua yang kita tinggal di Indonesia. Gak apa-apa, secara mungkin prediksi seperti itu. Tapi sekarang giro Islam, Masya Allah naik. Saya ketemu banyak orang
Saya ketemu banyak orang yang mereka kembali lagi pada Islam setelah sebelumnya mereka ateis, setelah sebelumnya mereka nggak peduli dengan Islam. Tapi Al-Maidah 51 mengubah mereka. Sekarang ada janji Allah di Al-Maidah 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mayartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian ada yang murtad daripada agamanya, mundur daripada agamanya, pergi membela agamanya, maka Allah janjikan fasaufa ya'tillahu biqaum, maka Allah akan mendatangkan penggantinya adalah kaum. Siapa kaum itu? Yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah mencintai mereka semua dan mereka semua mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Mereka senantiasa menyayangi sesama mukmin. Mereka tidak mencaci sesama mukmin. Mereka mau bersatu dengan mukmin, memeluk sesama mukmin, berbagi sesama mukmin. Wa 'izzatin 'alal kafirin, dan mereka punya kehormatan dan izzah, kemuliaan di depan orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Mereka senantiasa siap berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka itulah kepentingan yang Allah sampaikan kepada kita dan itulah apa yang Allah janjikan pada kita. Dan teman-teman sekalian, pertanyaan yang terakhir adalah ini kaum insya Allah akan segera datang. 51 sudah lewat. Kaum ini akan segera datang 54 yang mereka Allah datangkan sebagai pengganti orang-orang yang sudah mengkhianati Islam, yang mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah. Maka pertanyaannya adalah, mau nggak kita kontribusi pada orang-orang kayak gini? Insya Allah orang ini kita siapkan. Insya Allah orang-orang kayak gini akan datang dengan janji Allah, dengan kepentingan Allah, dengan keutamaan Allah. Tapi pertanyaan adalah pada diri kita, apa yang sudah kita kontribusikan pada orang-orang yang datang ini? Ketika kita mencintai agama ini, maka kita mencintai siapapun yang mencintai agama ini. Maka kita mencintai juga apa yang terjadi pada masa depan agama ini. Dan insya Allah tren Islam ke depan itu adalah milik kita. Tapi kita juga punya sebuah tugas yang sangat besar, bahwa Islam di Indonesia punya amanah besar untuk menjaga orang-orang Islamnya dan meningkatkan orang-orang Islamnya. Yang terakhir banget, ada 3 kenapa Islam akan jadi umat terbesar di dunia menurut penelitian tadi. 1, karena tingkat fertilitasnya paling tinggi. Siapa yang anaknya 2? Tambah 1 lagi. Karena harus lebih daripada 2. Jamak, tingkat fertilitas yang tinggi. Yang kedua adalah karena mereka lebih mempertahankan diri mereka di dalam Islam dibandingkan dengan agama lain. Tahu artinya? Karena mereka mendapatkan kajian, karena mereka mendapatkan ilmu, karena mereka mendapatkan tambahan-tambahan hidayah daripada Allah. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, Islam menurut penelitian ini akan jadi agama yang paling besar adalah karena mereka senantiasa mewariskan apa yang mereka yakini itu pada orang-orang di bawah mereka, karena mereka termasuk golongan-golongan muda. Karena Islam yang terakhir adalah golongan muda. Betul kata Allah, innahum fityah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Orang-orang muda itu keren, orang-orang muda itu hebat. Ini kan khawatir Umi, kita jawab. Tugas teman-teman, tugas Bapak Ibu yang sudah senior mengadakan golongan-golongan muda ini. Yang sekarang di Islam ada 8%, yang lain cuma punya 5-6%. Ini tugas kita. Bina golongan-golongan muda, menggantikan kemudian yang mereka berjaya di jalan Allah, dan mudah-mudahan Islam kembali berjaya di Indonesia. Takbir!